remaja. Buat yang nonton, jangan sambil rebahan atau duduk ya, kalian harus bangkit berdiri. Kita harus makin semangat dan bersyukur. Sekarang kita mau nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita udah mengucap syukur lewat nyanyi. Sekarang kita ucap syukur lewat doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memperkumpulkan kita untuk dapat beribadah. Meskipun kami masih berpencar dan tidak berkumpul, kiranya Engkau tetap menyertai kami Bapa. Engkau tetap bersama dengan kami, Engkau menyertai kami. Engkau memberikan keselamatan dan juga perlindungan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Haleluya, amin. Pastinya teman-teman senang dong bisa ibadah hari ini. Kita semua dikasih anugerah sukacita sama Tuhan. Iya nggak, Del? Iya, bener banget. Rasa sukacita itu tidak tergantung situasi, yaitulah anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu, yuk kita ucap syukur kita lewat lagu hari ini Ku Merasa Bahagia. Bersama saudara seiman
Nah, biasanya kan ngadain lomba-lomba gitu. Kalian dulu ikut lomba apa? Kalau aku dulu ikut lomba futsal. Ya kalau aku ya paling bal karung menang. Aku nggak pernah tertarik sama lomba, jadi aku nggak pernah ikut lomba. Nah, tapi meskipun sekarang pandemi, terus nggak mungkin ada lomba, tapi aku tetap bangga sama negara kita. Ya, aku bersyukur banget. Walaupun Indonesia banyak banget perbedaannya, tapi Indonesia bisa loh tetap menjaga persatuannya selama 75 tahun. Keren banget nggak sih teman-teman? Nah, teman-teman, Tuhan tuh selalu menyertai kita. Tuhan tuh sayang banget sama kita dan selalu kasih yang terbaik buat kita. Tuhan juga selalu ngampuni kita loh di setiap dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, yuk kita nyanyi Bapa yang kekal. Selamat sore teman-teman pra remaja, apa kabarnya? Ya, kita sekarang ibadah pra remaja ya, kita renungan bersama-sama. Nah, sebelumnya kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan bersama-sama belajar dari sabda Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti sabdamu dan kami juga dapat melakukannya. Tolong Kak Adon supaya Kak Adon juga bisa membagikan sabda Tuhan ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman para remaja, pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Firman Tuhan yang tadi pagi dalam ibadah Kak Fani juga renungkan mengambil permenungannya dari bacaan ini. Nah, mari kita sama-sama membacanya. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, teman-teman, suatu ketika ada seorang anak, mungkin juga Kadon lupa entah dia SMP apa masih SD mau ke SMP, lupa. Tapi pada waktu itu dia tidak mau sekolah. Ya bukan karena pandemi, kalau sekarang kan semuanya juga nggak sekolah begitu ya. Tapi dia nggak mau sekolah. Kenapa dia nggak mau sekolah? Karena setelah Kadun tanya-tanya, ngobrol sama dia dibully, ya, diejek sama teman-temannya. Kenapa dia diejek? Apa gara-garanya? Gara-garanya dia tidak bisa ngomong huruf R. Ya, nggak bisa ngomong huruf R. Sampai dia merasa bahwa aduh kenapa sih aku dilahirkan seperti ini begitu. Nah lalu kemudian setelah dia dari luar kota, ya, bukan dari kota Purwokerto. Lalu kemudian Kak Adun ngomong, besok hari Minggu kamu harus ibadah di Gatot Subroto. Dan ternyata waktu itu dia beribadah, nah, pengkhotbahnya sama Kak Fani, ya, pendeta Fani. Kak Fani lagi khotbah. Nah sama, Kak Fani kan juga nggak bisa ngomong huruf R. Tapi nggak apa-apa, dia bisa jadi pendeta, dia bisa saat ini berkarya hebat seperti saat ini. Walaupun dia Kak Fani juga sama, nggak bisa ngomong huruf R. Tapi karena dibully sama teman-temannya, dia merasa bahwa dirinya nggak berguna. Nah, pernah nggak kamu dibully? Pernah punya pengalaman dibully? Kalau pernah, sama siapa kira-kira? Mungkin ya pernah ya. Terus apa yang kamu lakukan? Diem ya, teman-teman nggak ngobrol ke orang lain, dipendem. Tapi jangan-jangan juga kemudian ada yang merasa bahwa aduh kayaknya bener nih temanku yang membuli nih. Aku nih memang orangnya jelek, aku nih orangnya ini mungkin nggak pinter nih, aku bodoh nih, misalnya seperti itu. Nah, mungkin juga pernah punya pengalaman dibully di grup WA atau di TikToknya, dibully juga, dihujat, dihujat di grup WA, di TikTok atau di media sosial lainnya, Instagram, Facebook dan lain-lain. Dapat dislike ya, bukan dapat like tapi dapat dislike. Wah, gimana rasanya? Rasanya sakit ya. Rasanya tuh kayak aduh kok useless, nggak berguna, kok sia-sia banget hidupnya gitu. Dulu Kak Adun juga pernah dibully ya, sempat waktu itu udah jadi pendeta itu, sempat beberapa tahun, 2 tahun yang lalu, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu Kak Adun dibully melalui media sosial. Terus apa yang Kak Adun lakukan? Kak Adun sampai nggak berani ya melihat medsos pada waktu itu karena pernah punya pengalaman dibully waktu itu. Nah, dalam cerita kita pada saat ini ada cerita bahwa ada seorang ibu, seorang perempuan minta tolong kepada Tuhan Yesus karena anaknya kerasukan setan. Lalu ternyata dia diusir sama murid-murid Tuhan Yesus. Suruh ia pergi, ayat 23.
yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak, udah pergi aja. Nah teman-teman, pada saat itu perempuan itu juga mendapatkan bulian, ya, dibully juga dia. Nah, kenapa perempuan itu dibully? Kenapa ia diejek dan apa ejekannya? Wah, itu menyakitkan tuh. Perempuan itu diejek, katanya anjing kampung, ya. Jadi dia dijuluki sebagai anjing kampung. Perempuannya itu, ibu-ibu itu jelas-jelas manusia kok. Kenapa dia disebut sebagai anjing kampung gitu ya? Kenapa begitu? Karena dia bukan orang Yahudi. Loh, kenapa kalau memangnya bukan orang Yahudi? Nah, pada waktu zaman Tuhan Yesus dulu ya, orang Yahudi itu merasa paling hebat. Negaranya paling hebat, bangsanya paling hebat, agamanya paling hebat, pokoknya paling benar, paling hebat. Ya, jadi orang lain apa? Orang lain salah, orang lain jelek, orang lain nggak kayak manusia, begitu ya. Pokoknya orang lain itu jelek lah dibandingkan dengan orang Yahudi, begitu. Wah jelas itu adalah yang paling baik adalah orang Yahudi. Pada saat itu orang berpikir seperti itu. Nah sampai sekarang kita juga menemui bahwa ada banyak orang yang kayak orang Yahudi ini. Ya, dia berpikir begitu, ya. Sukuku yang paling hebat, ya. Agamaku yang paling benar, kan? Atau diriku yang paling pinter. Wah, faceku nih, wajahku yang paling cantik atau paling ganteng. Nah, jadi apa? Orang lain itu salah, orang lain itu jelek, orang lain itu bodoh, orang lain itu payah, orang lain itu nggak mampu. Aku yang paling hebat, aku yang paling benar. Perempuan dalam cerita yang tadi kita baca itu juga dianggap seperti itu. Karena dia bukan Yahudi, dia dianggap sebagai anjing kampung. Nah teman-teman, bagaimana sikapnya Tuhan Yesus? Nah di ayat 26 ini menarik sikapnya Tuhan Yesus. Ayat 26 mengatakan Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Duh, gimana sih? Tuhan Yesus kok juga ngomong perempuan ini anjing juga? Bukan. Dalam bahasa aslinya, nah, Tuhan Yesus ngomongnya begini. Beda, bukan anjing kampung ya, tapi anjing kesayangan. Anjing yang dipelihara. Tidak patut memberikan roti ya. Baru nanti kalau udah sisa dikasih sama anjing kesayangannya. Bukan anjing kampung, tapi anjing kesayangannya. Nah, melalui istilah yang dirubah sama Tuhan Yesus, perempuan tadi karena bukan orang Yahudi dianggap anjing kampung, tapi Tuhan Yesus bilang ini bukan anjing kampung nih. Ya, ini kesayangannya nih, kesayangan tuannya. Ini Tuhan Yesus mau bilang apa? Tuhan Yesus itu mau mengatakan bahwa orang yang dianggap rendah, serendah anjing kampung itu, orang yang dianggap jelek, ya kotor, kudisan, bau mungkin, anjing yang keluar masuk pasar, ya yang ada di jalanan, makan sampah begitu itu ternyata orang seperti itu adalah orang yang disayang Tuhan, adalah kesayangannya Allah, kesayangannya Tuhan. Nah, buktinya akhirnya perempuan itu juga dikabulkan permintaannya, anaknya menjadi sembuh. Nah, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Bagi teman-teman, bagi kamu yang pernah dilecehkan, pernah dikata-katain, pernah dibully, pernah dianggap bodoh, tidak mampu, kotor, jelek, miskin. Nah, pokoknya kayak anjing kampung itu, dianggap anjing kampung gitu. Itu sudah. Jangan merasa
kecewa. Jangan merasa protes marah sama Tuhan. Yang begitu itu justru Tuhan anggap sebagai kesayangan. Ya, merasa tidak layak. Orang lain boleh merasakan begitu, tapi Tuhan tidak merasakan seperti itu kepadamu. Tuhan tidak menganggapmu seperti itu. Tuhan menganggapmu seperti kesayangannya. Ya, Tuhan menganggapmu sebagai sesuatu yang Ia pelihara dengan cinta kasih-Nya. Ya, kenapa begitu? Karena kasih Tuhan itu melebihi batas. Kasih Tuhan itu enggak pandang dia agamanya siapa, sukunya apa, dia bisa apa saja, apakah dia punya tubuh fisik yang lengkap atau tidak lengkap. Pokoknya semuanya Tuhan sangat sayang kepada semua orang. Karena apa? Karena kasih-Nya melewati atau kasih-Nya melampaui semua batas-batas yang ada. Wah, batas agama, iya. Kalau yang sesama agamanya sendiri disayang, kalau enggak disayang. Enggak begitu. Mau agama apa aja Tuhan tetap sayang. Nah, sebaliknya bagi kamu-kamu yang suka membuli, yang suka menghujat orang lain, teman lain, yang suka ngeledekin orang lain, ya, ngeledekin, jangan temenin itu, dia bau, atau menghujat, statusnya apaan tuh, statusnya jelek, atau statusnya pansos nih, statusnya cuma pengen pansos. Menghujat, dihujat seperti itu, ingat bahwa yang kamu hujat, yang kamu bully, yang kamu kucilkan, yang kamu anggap orang, yang tidak dianggap orang itu tadi, itu adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan sangat sayang sama mereka. Seperti Tuhan menyayangi kamu, Tuhan juga menyayangi mereka. Nah, oleh karena itu jangan sampai kamu menghujat mereka juga. Kenapa ya? Karena kalau kamu menghujat mereka, nanti yang marah adalah Tuhan sendiri. Ya, bisa marah tuh Tuhan kalau kesayangannya, ya, kalau yang Ia pelihara dengan sungguh-sungguh diejek, dihina, ya. Nah, itu Dia akan marah. Seperti Tuhan juga mengasihi kamu, maka Tuhan juga mengasihi orang yang kamu bully, yang kamu ejek, yang Tuhan kasihi selalu. Ingat, kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan itu melampaui batas apapun juga. Amin. Kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kalau pada sore hari ini kami belajar dari perempuan yang diejek oleh teman-temannya, kiri kanannya semuanya, karena ia bukanlah orang Yahudi. Tapi ketika orang lain menganggap ia sebagai seperti anjing kampung yang tidak ada harganya, ternyata Tuhan betul-betul menganggap dan masih menghargai perempuan ini. Tuhan masih memberikan yang terbaik kepada perempuan ini. Apalagi kami Tuhan, kalau kami mengalami pembulian, kami diejek, dihujat, kami percaya Tuhan masih tetap memberikan yang terbaik dan mengasihi, karena kasih-Mu melampaui batas. Ya Tuhan, ajar kami juga untuk mengasihi banyak orang. Mereka yang berbeda agama, mereka yang berbeda suku, atau mereka yang berbeda ekonominya, yang kaya atau yang miskin. Kiranya Tuhan sendiri memampukan kami untuk betul-betul tidak membedakan satu dengan yang lain, seperti Tuhan yang telah mengasihi kami tanpa batas. Biarlah kami juga mengasihi sesama kami tanpa batas seperti Tuhan juga mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami pasrahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kasih Tuhan selalu mengalir di hidup kita loh. Untuk itu hari ini kita punya kesempatan buat ungkapin rasa terima kasih kita dan rasa syukur kita ke Tuhan. Sekarang yuk kita nyanyiin lagu Berlimpah Sukacita.
Oh ya, jangan lupa buat info persembahan ada di awal video. Karena Engkau sudah memperkumpulkan kami. Tuhan, berkati kami dan ampuni kesalahan kami kalau kami dalam setiap hari di dalam rumah. Tuhan, kami masih suka berbuat dosa, kami masih sering melukai hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan, biarlah Tuhan yang pakai persembahan kami. Tuhan, pakai kami juga untuk mau melayani Tuhan meskipun di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami yang masih dilanda virus. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa bijaksana untuk menjaga kesehatan kami sendiri. Dan kita juga bisa peduli dengan orang lain yang mungkin kesusahan akibat pandemi ini. Tuhan, kami ucap syukur. Saya juga berdoa untuk gereja yang akan mengadakan reopening di bulan September ini, Tuhan. Juga pembangunan lantai 3. Selain itu, kami juga berdoa untuk sekolah. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam belajar. Yang masih belajar di rumah ini, Tuhan, kiranya Engkau memudahkan kami semua dalam melewatinya. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang belum bisa bergabung di ibadah kali ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Bapa, doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Selesai sudah persekutuan kita sore hari ini. Jangan lupa mengingat dan melakukan apa yang sudah kita dapat dari firman Tuhan tadi. Dirgahayu Republik Indonesia. Teman-teman, jangan lupa ikuti kita terus di Filia Besar dan para remaja setiap hari Minggu jam 4 sore. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk kita nyanyian lagu terakhir kita, yaitu Betapa Kita Tidak Bersyukur.